Coba deh kamu bayangin. Kamu ditunjuk buat mimpin sebuah badan negara baru yang nilainya triliunan rupiah. Tapi, baru 45 hari kerja, kamu tiba-tiba mengundurkan diri. Ya, itu pasti bikin heboh banget sih. Bener banget. Dan itulah persisnya yang terjadi tanggal 22 Juli 2026. Nanik SD yang secara mengejutkan pamit dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, padahal baru banget dilantik. Di sesi bedah mendalam kita hari ini, kita bakal ngupas habis fakta di balik keputusan mendadak ini. Mulai dari alasan medis, sampai, nah ini yang menarik, syok rantai pasok di lapangan yang sama sekali nggak terduga. Oke, mari kita urai ini. Mundur secepat itu di tingkat badan negara memang sangat nggak biasa ya. Nanik itu kan baru dilantik awal Juni kemarin tanggal 8. Iya, bareng wakilnya juga kan waktu itu. Irawan Trenggono. Nah, alasan resmi dia mundur ini sebenarnya soal kesehatan. Dia bilang butuh pengobatan jantung ke luar negeri. Tunggu dulu, berobat ke luar negeri, nyari second opinion gitu ya maksudnya? Iya, dia negasin kok kalau ini murni rekomendasi dari teman-temannya buat cari pendapat medis kedua. Jadi bukan berarti dia nggak percaya sama dokter di Indonesia ya. Oke, nyari second opinion itu hak personal yang wajar banget sih. Tapi mundur cuma dalam waktu 45 hari, bukannya itu kayak kapten yang langsung turun dari kapal yang baru banget lepas jangkar? Analoginya pas banget. Dan yang menarik di sini adalah dia nggak asal kabur gitu aja. Dia benar-benar ngejaga etika dengan pamit langsung, tatap muka ke Presiden Prabowo. Oh, dia menghadap langsung ya? Nggak cuma lewat surat pengunduran diri gitu? Enggak, langsung menghadap. Ini nunjukin kalau dia naruh kesehatan pribadinya di atas jabatan, tapi tetap sangat menghormati posisi presiden. Masuk akal sih. Tapi ada satu hal yang bikin aku mikir keras nih. Bisa nggak sih fondasi sebuah institusi sebesar BGN ini benar-benar terbangun cuma dalam waktu 1,5 bulan? Nah, awalnya aku juga mikir gitu, mustahil lah ya kan? Tapi bukti kalau mesin BGN ini sebenarnya udah menyala, justru kelihatan jelas dari sebuah krisis yang baru aja kejadian. Hah? Krisis? Tunggu, krisis apa yang bisa muncul dari program yang ibaratnya baru seumur jagung ini? Krisis waktu program makan bergizi gratis atau MBG ini libur selama 3 minggu. Oh, karena ngikutin jadwal libur sekolah ya? Tepat. Menurut asisten khusus Presiden, Dirgayuza Setiawan, jeda 3 minggu itu langsung memicu kekacauan besar di tingkat akar rumput. Kekacauan gimana maksudnya? Jadi gini, petani sama peternak mendadak kehilangan pembeli harian mereka. Sayur dan buah bahkan kamu percaya nggak terpaksa dibuang sama pedagang pasar karena membusuk. Gara-gara nggak ada yang nyerap. Ya ampun, serius? Dibuang gitu aja? Iya beneran, dibuang. Karena suplainya numpuk tajam banget. Wow, coba deh kamu yang lagi dengerin ini, bayangin posisi peternak telur atau petani sayur di daerah. Tiba-tiba, ada permintaan raksasa dari pemerintah setiap hari. Mereka pasti langsung genjot produksi gila-gilaan dong. Pasti, mereka nambah modal, nambah kapasitas. Bener. Ini tuh ibarat pemerintah mendadak masang mesin jet di perahu nelayan lokal. Kapasitas ditarik sampai batas maksimal. Terus pas libur sekolah, mesin jetnya dimatiin gitu aja secara tiba-tiba. Nyaris tenggelam perahunya kan, karena mereka udah terlanjur buang dayung lama mereka. Tepat banget. Ternyata BGN ini bukan cuma soal gizi anak sekolah ya? Bukan. Program sosial ini ternyata punya efek rantai pasok yang masif banget ke sektor pertanian lokal. BGN itu udah berubah jadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Gila sih ini. Nah, dengan beban rantai pasok yang ternyata seberat dan sekrusial itu, terus gimana nasib posisi Nanik? Mundur total? Pas roda ekonomi daerah lagi bergantung banget sama badan ini? Jadi, apa arti dari semua ini? Presiden Prabowo emang menyetujui pengunduran dirinya karena prihatin sama kondisi kesehatannya. Tapi... Selalu ada tapinya ya? Iya, tapi Prabowo minta Nanik buat tetap ngawasin BGN. Jadi dibentuklah semacam dewan pengawas gitu dan Nanik yang diminta jadi ketuanya. Oh, paham. Jadi dia sebenarnya nggak bener-bener pergi ya? Dia cuma digeser ke posisi strategis buat ngawasin dari atas. Betul banget. Beban operasional harian yang bikin stres itu dilepas, mengingat dia lagi pemulihan jantung. Tapi visi awal BGN tetap dia yang kawal. Solusi yang sangat pragmatis. Jadi dari obrolan kita hari ini, keputusan mundur dalam 45 hari ini ternyata ngebuka mata kita soal anatomi program raksasa ini ya. Sangat.
BGN itu ternyata mesin ekonomi yang sangat besar di daerah. Benar, dan untuk kamu yang udah nyimak dari tadi, ada satu hal yang pengen aku lempar buat kamu renungkan. Kalau jeda 3 minggu aja dalam program gizi pemerintah bisa bikin petani sampai ngebuang hasil panennya, seberapa rentan sebenarnya rantai pasok pangan lokal kita kalau dibiarin jalan sendiri tanpa ada intervensi dari negara secara terus-menerus? Ini satu amanah yang harus kita jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali. Ibu, Bu, gimana Bu? Persiapannya Bu? Persiapannya gimana? Sayangku, kan belum dilantik sayang. Kan dong. Tetap kan udah resmi Bu, ini cuman ini aja Bu. Tadi. Oke, sayang, nanti sayang. Sukses Ibu. Ibu sama wakilnya nanti dilantik Bu ya? Sama wakilnya semuanya Bu ya? Pakai batu catsnya Bu. Nggak, udah cantik kok Bu, udah cantik. Makasih ya sayang. Terima kasih Bu. Kok nggak pakai batu cats sih? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.